Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zahra dengan NIM 203200226. Saya adalah salah satu mahasiswa UIN Sultan Tasaifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk melengkapi UTS dari salah satu mata kuliah, ialah mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu Dr. Haji Samsul Huda, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu penyebab konflik, eksistensi, dan jenis konflik. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor penyebab konflik. Salah satunya perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu bisa memicu konflik sosial. Konflik sosial antar individu dapat terjadi apabila ego masing-masing tidak dapat dikendalikan secara tepat. Yang kedua, perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan antar kebudayaan. Karakter seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sementara tidak semua masyarakat memiliki kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang sama. Perbedaan kebiasaan, nilai, dan norma sosial yang dianut oleh individu atau kelompok dapat menjadi memicu konflik jika masing-masing pihak tidak mencoba memahami nilai norma satu sama lain. Yang keempat, perbedaan kepentingan. Berbedanya tingkat kebutuhan hidup dapat menyebabkan perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Contohnya, konflik yang muncul ketika pemerintah menetapkan upah minimum regional ataupun UMR. Pegawai merasa berhak atas kenaikan upah yang lebih tinggi, sementara pemerintah merasa kenaikan upah yang ada telah selesai. Yang kelima ialah perbedaan ras. Perbedaan ras merupakan salah satu penyebab konflik sosial. Konflik rasial cenderung didasari oleh paham rasialisme atau diskriminasi ras. Konflik dapat terjadi akibat adanya kecemburuan sosial terhadap ras tertentu yang menjadi minoritas, tetapi memiliki kekuatan atau kelebihan yang jauh lebih besar dibandingkan ras mayoritas. Selanjutnya, perbedaan agama. Agama cenderung bukan pencetus utama terjadinya suatu konflik sosial. Namun, dalam banyaknya kasus yang terjadi konflik akibat perbedaan agama cenderung merupakan hasil negatif dari rentetan konflik yang terjadi sebelumnya. Contohnya, ada kasus penistaan agama akibat interpretasi ayat kitab suci yang berbeda yang menyebabkan konflik antar dua kelompok agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan eksistensi konflik. Dalam upaya untuk menunjukkan eksistensinya, manusia kerap kali diperhadapkan dengan konflik eksistensi. Imajinasi yang terlalu tinggi, tanggapan orang lain tentang diri kita, kapasitas diri, dan kondisi-kondisi lainnya adalah beberapa hal yang dapat menimbulkan konflik eksistensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis konflik. Menurut Beden Eunson, konflik manajemen 2007 diadaptasi terdapat beragam jenis konflik. Salah satunya ialah konflik vertikal.
biasanya terjadi antara tingkat hierarki seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah. Manajemen menengah dan penyelia, terus penyelia dan subordinasi. Yang kedua ada konflik horizontal yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hierarki yang sama di dalam perusahaan. Contoh bentuk konflik ini adalah tentang perumusan tujuan yang tidak cocok, tentang alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya dan pemasaran. Yang ketiga, konflik di antara staf lini yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki tugas yang berbeda. Jadi itulah penjelasan singkat dari saya tentang penyebab konflik, eksistensi, dan jenis konflik. Jika ada yang salah dari penjelasan saya ataupun ada yang kurang, saya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.